Sekarang ini imamnya Nabi Muhammad. Dia imam di zaman Nabi Isa. Imam Mahdi akan datang ya ikhwan. Tapi Imam Mahdi datang nanti bagaimana? Ciri-cirinya Nabi sudah sebutkan. Sekarang banyak nih yang ngaku-ngaku Imam Mahdi nih. Ada orang Sunda di Garut ngaku Imam Mahdi. Wah, banyak lagi. Belakangan dari Medan, orang Medan baiat jadi Imam Mahdi dengan jamaahnya di Mekah. Di Ka'bah dia baiat. Ditangkap polisi. Ngapain ente berisik-berisik tadi? Sebut apa? Saya baiat Pak. Baiat apa? Imam Mahdi. Yang mana Imam Mahdinya? Ditanya sama polisi. Ente Imam Mahdi? Iya. Siapa namanya? Namanya siapa gitu orang Medan. Imam Mahdi sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW katakan, yuwati'u ismuhu ismi wa yuwati'u ismu abihi ismu abi. Sama nama dia dengan namaku, dan sama nama ayahnya dengan nama ayahku. Sama. Berarti Imam Mahdi namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Ada ulama yang lain mengatakan Ahmad bin Abdullah. Hati-hati tuh yang namanya begitu. Tapi bagaimana Muhammad bin Abdullah? Ya. Muhammad bin Abdullah diterangkan bahwasannya dia adalah termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Harus habaib, harus. Jadi nggak bisa orang begitu muncul dilihat nasabnya habaib bukan ya udah. Selamat tinggal. Berarti dia kena godaan setan. Habaib harus keturunan Fatimah. Keturunan siapa? Keturunan Fatimah dari Sayyidina Hasan. Ada yang menyatakan dari Sayyidina Husain, ada. Tapi pada umumnya kita lihat aghlabiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan dari keturunan Sayyidina Hasan. Sebagai penghormatan dari Allah, karena Sayyidina Hasan melepaskan kekuasaannya untuk persatuan umat. Biar gak perang tuh antara Muawiyah dengan Sayyidina Hasan waktu dulu. Dia lepas, biar gak perang, dilepas kekuasaannya. Silahkan kau yang berkuasa. Aman. Keturunan Sayyidina Hasan nanti yang akan menjadi Imam Mahdi. Tapi juga ada yang mengatakan demikian. Tapi yang pasti keturunan Nabi Muhammad SAW harus habaib. Lalu ciri-cirinya apa lagi? Aknal anf wa ajlal jabha. Hidungnya mancung. Ini ciri-ciri Imam Mahdi. Nah, kalau ada orang Betawi pesek hidungnya ngaku Imam Mahdi, ya Allah. Kiai ngelihat doang, dilihatin lu hidung mancung nggak, hidung pesek. Udah tobat aja, tobat bang, tobat. Suruh tobat aja. Ya, nggak bisa. Nabi udah sebutin sampai sedetail itu, ciri-cirinya disebut. Hidungnya mancung, jidatnya lebar. Kalau model jidat nggak lebar, bukan dia orangnya. Jadi hati-hati nih, Nabi detail banget nih menyebutkan. Hidungnya mancung, jidatnya lebar. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ciri-cirinya sudah pasti. Dia nanti saat dibaiat, dalam sebuah hadis dikatakan, yarda anhu sakinus sama wal ard. Ridho kepadanya penduduk langit dan bumi. Artinya tidak ada ikhtilaf.
Begitu nanti dia datang, tidak ada ikhtilaf. Misalnya begini, ada ikhtilaf pasti ada, kayak munafikin, orang kafir pasti lawan gitu, pasti nggak terima. Tapi orang beriman akan ridho dengan dia. Malaikat semua ridho dengan dia. Yarda anhu sakinus samai wal ardh. Orang beriman semua percaya, oh emang dia nih orangnya. Ciri-cirinya bagaimana? Cocok, pas, emang dia. Kita ikut percaya sama dia. Apalagi ciri-cirinya? Jadi kalau sekarang ada orang ngaku Imam Mahdi, lalu terjadi perselisihan, ada ulama nggak percaya dia, ada ini percaya, udah, itu bukan Imam Mahdi. Ciri-ciri Imam Mahdi, para ulama nanti sepakat semua, emang udah waktunya. Ciri-ciri datangnya Imam Mahdi apalagi? Kezoliman terjadi di mana-mana, orang udah muak, sehingga nanti terjadi gerakan-gerakan lawan kezoliman. Di setiap negeri-negeri, khususnya negeri-negeri Islam, nanti akan terjadi gerakan melawan kezoliman dan Allah menangkan. Tapi apa? Begitu menang, negeri Islam ini dipegang lagi sama orang Islam, melawan kezoliman. Negeri Islam dipegang lagi orang Islam. Kayak kemarin udah mulai satu-satu tuh. Afghanistan sekarang dipegang lagi sama orang Islam. Orang melawan kezoliman. Mulai lagi satu persatu terus. Nanti Indonesia, Malaysia, mana tempat? Malaysia udah duluan dia. Dia nggak mau dikerjain sama Cina. Akhirnya presiden yang lalu dipenjarain. Sekarang ini Cina suruh angkat lagi tuh pabrik-pabrik yang kau bangun semua. Jalanan-jalanan bongkar, semua bongkar. Bawa pulang sana ke Cina. Malaysia sekarang nggak mau dizolimin kayak begitu. Satu persatu. Nanti Indonesia juga sama. Cuman wallahu a'lam, kapan kemenangannya terjadi hanya Allah yang tahu. Tapi di mana tempat kezoliman ada. Nanti begitu di mana tempat yang melawan kezoliman, Allah kasih menang di mana tempat. Tinggal mikir siapa pemimpin kita yang nyatuin kita semua. Pada waktunya nanti Imam Mahdi, kata Nabi SAW, yuslihuhullahu fi lailah. Dia akan diberi hidayah dalam satu malam. Imam Mahdi nggak tahu, dirinya sendiri nggak tahu kalau dia Imam Mahdi. Ada Muhammad bin Abdullah, banyak Habib Muhammad bin Abdullah atau Syarif Muhammad bin Abdullah, kita nggak tahu apapun judul namanya, lakopnya apa, Sayyid Muhammad bin Abdullah, ada di mana-mana nama itu banyak, tapi tidak ada yang tahu kalau dirinya Mahdi. Allah hanya kasih dalam satu malam, Allah yakinkan dia, kamu adalah Mahdi yang ditunggu-tunggu orang. Kamu Mahdi yang ditunggu kedatangannya. Oh, dia nggak percaya. Saya bagaimana saya jadi Mahdi? Saya bukan Mahdi, saya ini. Allah kasih dia hidayah dan meneguhkan prinsipnya, meyakinkan dia dalam satu malam digojlok. Sampai dia yakin kalau dia Mahdi, barulah dia nanti dibaiat antara rukun di Ka'bah. Dia dibaiat di situ di saat terjadinya perang antara anak-anak khalifah. 3 anak khalifah. Disebut sama Nabi perang antara 3 anak khalifah. Para ulama yang mengamati masalah seperti ini sudah meneliti di Saudi Arabia. Malik Muhammad bin Salman, Malik Salman ini, dia punya anak 3.
Kemungkinan besar ini hadis Nabi udah mulai cocok nih. Punya anak 3, nanti 3 nih perang. Begitu Malik Salman meninggal dunia, 3 anak ini berebut. Dan 3 anak ini punya kekuatan. 3-tiganya perang. Dan perangnya dahsyat. Kalau ini udah ciri-ciri sudah terjadi nanti nih. Kan Malik Salman udah tua banget sekarang. Udah tua banget, Pak. Kalau itu meninggal udah mirip nih. Perebutan bisa terjadi. Dan sekarang di Saudi Arabia luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ketidakadilan sedang terjadi di sana. Perempuan sekarang udah boleh buka aurat masuk ke Saudi Arabia, nggak lagi mesti pakai abaya maupun jilbab, nggak mesti. Apalagi di tanah haram. Tanah haram seharusnya dia jaga kehormatan kesucian tanah haram ya Pak. Ada tanah haram yang ada batasannya itu. Kalau Bapak Ibu pergi haji kan lihat Anda memasuki tanah haram, itu nggak boleh maksiat di situ. Maksiat di situ double dosanya. Buat kebaikan di situ double pahalanya. Bapak Ibu sekalian, ini Imam Mahdi nanti datang setelah mereka perang, lalu nggak ada khalifahnya, karena ribut perang. Dia nanti dibaiat sama orang, setuju semua, iya dia pemimpin kami, dia pemimpin kita. Jadilah saat itu Imam Mahdi akan dibaiat sama orang-orang dan didukung oleh dunia Islam di seluruh dunia. Tidak lagi ada yang itu bukan, itu begini. Pokoknya para ulama waktu itu, ya udah, emang waktunya sudah dia, sudah mirip dia. Dilihat ciri-cirinya sudah cocok dengan dia. Semua ulama menyepakati, menyetujui. Kemudian orang-orang berbaiat kepadanya ramai-ramai, sehingga Nabi SAW menyatakan, kalau orang itu sudah datang, fabayi'uhu walau habwan ala thalji. Kalau sudah datang orang seperti itu dibaiat, fabayi'uhu, maka baiatlah dia. Walau habwan ala salji, sekalipun kamu harus merangkak di atas salju. Harus merangkak di atas salju pakai dengkul. Jalan begitu. Ini ada isyarat dari Nabi. Salju-salju ini apa? Sekarang di Saudi Arabia Pak, aneh bin ajaib, itu negeri-negeri panas. Musim dingin ya dingin, tapi dingin-dinginnya di sana nggak mesti salju. Sekarang di Saudi ada salju Pak. Isyarat dari Nabi kita SAW ini makin mengarahkan, artinya nanti akan musim dingin keras. Ini sekarang terjadi nih, kalau kita lihat di Palestina, di Mesir, di Turki, keras musim dinginnya, saljunya keras. Saat-saat itu kalau sudah terjadi, nah ini nih semua waktunya dari yang saya gambarkan tadi, dari awal ini mendekati. Kalau sudah Imam Mahdi nanti sudah datang, Nabi suruh kita baiat sama dia. Makanya saya dan kawan-kawan dulu di front pembela Islam, sebelum dibubarkan, begitu kami ini bersepakat, kalau Imam Mahdi datang, kita semua imamnya Imam Mahdi. Tidak ada lagi front pembela Islam, kita semua pasukan Mahdi. Karena itu yang aman nantinya. Nanti lawan-lawan yang Armageddon terjadi, perang Al-Malhamatul Kubra. Kemudian apalagi setelah Al-Malhamatul Kubra, umat Islam menang, dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi SAW mengatakan, yamliku sab'a sinin
Dia itu menguasai dunia 7 tahun. Atau dalam hadis yang lain sab'a sinin, atau ada juga yang mengatakan sampai 8 tahun. Dia menguasai, hanya pendek sekali. Imam Mahdi menguasai dunia ini hanya 7 tahun sampai 8 tahun saja. Tapi keadilan tegak. Apa yang terjadi? Keadilan tegak saat itu. Jadi pas dia memang imamnya. Orang di mana-mana muak dengan ketidakadilan. Nanti dia yang meluruskan semuanya. Di mana tempat sudah ada nih, sudah pada menang. Baru nanti Imam Mahdi dia benar-benar menegakkan keadilan, sudah sekarang. Apa yang terjadi? Allah kasih keberkahan di situ. Taksurul masyiyah. Hewan ternak akan banyak. Yang biasa lahir 2, lahir 4. Yang biasanya setahun lahir 1, nih 2. Makin banyak. Tumbuh-tumbuhan subur. Makin banyak. Subhanallahil azim. Keberkahan di mana-mana sampai orang-orang itu tidak ada lagi manusia yang miskin. Nanti zaman Khalifah Al-Mahdi tidak ada orang miskin. Nabi SAW katakan apa? Orang-orang pada bayar zakat, zakat mal, sehingga baitul mal muslimin penuh dengan harta benda. Tapi yang mustahiknya jarang. Sampai dibuat pengumuman, siapa yang perlu harta benda datang ke baitul mal muslimin. Gak ada yang mau. Nabi katakan cuman 1 orang. Begitu 1 orang ini, ada yang datang, saya mau dong ambil. Buat apa? Buat ini. Dikasih. Orang ini bawa pulang ke rumah harta dari baitul mal muslimin. Lalu apa? Diprotes sama keluarganya. Dari mana kau punya barang ini? Saya dari baitul mal muslimin. Keterlaluan kamu, sudah punya harta banyak, masih juga mau ambil, pulangin. Ketemu ayahnya, pulangin. Ketemu tetangganya, dihina-hina orang itu, sampai dia merasa orang paling buruk di dunia. Gara-gara ngambil harta baitul mal muslimin, minta. Itu orang paling buruk di dunia nantinya. Dia merasa gitu, mau pulangin. Akhirnya dia pulangin ke baitul mal muslimin. Dia pulangin harta, tidak diterima lagi. Enggak, kami tidak menerima apa yang sudah kami keluarkan. Itu milikmu. Allahu Akbar. Enggak ada orang miskin nanti. Berkah semua. Ini tegak keadilan nih. Kemudian apa Nabi SAW katakan? Kalau sudah terjadi suasana seperti itu, orang miskin nggak ada. Ini ada sifatnya, bagaimana maksudnya orang miskin nggak ada? Apakah betul-betul harta benda yang merata dan melimpah ruah di antara manusia? Antara juga keimanan yang muncul dalam hati orang, sehingga orang takut haram. Jadi orang merasa puas dirinya. Alhamdulillah rezeki saya ada. Alhamdulillah iman orang bangkit. Sehingga orang gak nafsu. Gak kayak sekarang nih sorakah begitu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri daripada pembahasan saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi saat sekarang ini di Indonesia maupun di seluruh dunia pasti akan mengarah pada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap berjuang, tetap menegakkan keadilan, tetap memberantas kemaksiatan, tetap dengan caranya masing-masing, caranya baik-baik. Silahkan jalanin, tapi tetap wajib. Karena kemenangan itu pasti.
menjelang Imam Mahdi datang. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat di mana tempat, ya Allah, seluruh dunia coba perhatikan. Makanya kalau sekarang kita lihat di Indonesia, ketidakadilan dipertontonkan seperti ini. Kemudian gimana tuh? Senang betul mempertontonkan ketidakadilan. Saya dalam hati juga senang. Inilah yang mendekatkan Imam Mahdi datang buat kita. Ahlan wa sahlan ketidakadilan. Teruskan ketidakadilanmu. Kepastian akan datang. Imam Mahdi pasti akan datang. Dan pendukung-pendukung Mahdi pasti akan menang. Pasti. Jadi itu gak usah takut-takut bagaimana nanti di penjara ini gini. Gak ada masalah. Takdir Allah. Enggak di penjara juga enggak kok. Makanya sekarang ini tolong doakan. Guru-guru kita doain. Zaman ini sekarang zaman keras nih. Fitnahnya keras, doain. Biar guru-guru kita pada istiqomah. Pada punya kekuatan, ketabahan, kesabaran. Jangan melulu kalau datang ke kiai, ke ustadz, kiai tolong doain deh. Biar istiqomah, biar sekarang ini perlu umat mendoakan ulamanya agar istiqomah. Perlu sekarang. Biar ini gak jadi fitnah saudara sekalian. Karena saat sekarang ini dahsyat betul. Pemikiran-pemikiran yang merusak Islam bersebaran di mana-mana tempat. Berani lagi. Entah karena memang dapat dukungan, emang sengaja merusak atau bagaimana gitu, kita nggak paham. Kalau yang menghina-hina agama kita muncul di mana tempat saat sekarang ini. Giliran yang menghina agama ini berarti kan program. Berarti ada yang memprogram ini di belakang. Lu ejek-ejek aja dah tuh agama, pancing aja, provokasi aja tuh umat. Begitu. Dari belakang ini ada programnya. Giliran yang grupnya rezim ini yang menghina-hina agama, nggak ada yang diproses hukum. Tapi giliran dari pihak lain yang tidak rezim ini punya kawan, diproses hukum. Ada Ferdinand apa siapa tuh? Hutapea itu. Masuk penjara, Pak. Ada lagi Aceh. Masuk juga penjara. Tapi giliran Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda, termasuk yang menghina azan, menyamakannya suara azan dengan gonggongan anjing. Apa ini? Kayaknya zaman dulu kalau jadi pejabat orang sekolahnya tinggi-tinggi gitu. Jadi belajar bagaimana cara komunikasi publik, etika publik. Sekolahnya tinggi-tinggi, Pak. Kalau ngomong hati-hati gitu, suka-suka kalau ngomong gini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saking takut salah tuh. Orang-orang zaman dulu kalau jadi pejabat begitu. Ya Allah, sekarang ngomong semaunya, nggak pakai pikiran. Ini belajar apa enggak ini etika publik ini? Sebagai pejabat publik yang akan menyampaikan kepada publik, tahu bagaimana publik ini adalah rajanya, masyarakat yang menggaji mereka, maka harus dihormati masyarakat. Sekarang doakan guru-guru kita tetap istiqomah. Jangan takut. Siap, sabar, apa segala macam itu harus ada. Daripada orang begitu kena fitnah atau ditekan, dipaksa. Kamu kalau bicara politik ditangkap kamu. Kamu kalau bicarain soal pemerintah, kamu ditangkap. Dikasih pasal-pasal ini itu. Misalnya, akhirnya apa? Iya. Udah. Gua nggak ngomongin lagi. Tiarap. Ya katakanlah, udah dia tiarap nggak masalah. Walaupun umat dirugikan dengan seperti itu. Tapi
Tapi jangan langsung jadi ngelacur dong. Ada nggak yang begitu? Jadi pengkhianat. Begitu ditekan mau ditangkap, langsung bela-bela kejahatan. Langsung bela-bela aliran sesat. Kenapa jadi bela-bela aliran sesat segala? Kenapa jadi mengkhianati agama itu loh? Udah terlanjur dibilang ustadz sama orang. Udah terlanjur main media sosial. Ini yang kita perlu doain. Ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, tetap istiqomah, selamatkan mereka, matikan dalam husnul khotimah, agar tetap menjadi pelita hati bagi kami. Ya Allah, tutup aib-aibnya guru-guru kami di hadapan kami, sehingga kami tetap menyebutnya sebagai suri tauladan bagi kami. Doain. Kalau udah terlanjur jadi tokoh, punya pengikut banyak, bela-bela aliran sesat, bela-bela kejahatan. Apa ini? Umat yang di bawah bagaimana? Ada lagi disebutnya kiai, udah banyak pendukungnya, umatnya udah banyak. Dia bilang apa? Islam nggak sempurna. Ini mau bagaimana bilang Islam nggak sempurna? Nah, Allah katakan menjelang Nabi Muhammad wafat, Allah yang katakan al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah aku sempurnakan untuk kalian kenikmatan dariku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Udah disempurnakan sama Allah Ta'ala. Dari zaman dulu orang nggak ada tuh yang berani ngomong begitu, Islam nggak sempurna. Nggak ada yang berani bicara gitu, kecuali minal kufar wal munafiqin. Hanya itu doang. Tapi sekarang bisa ada kiai bilang begitu. Yang masuk surga bukan orang Islam doang nanti. Martin Luther, Bunda Teresa, Imam Syafi'i sama-sama nunggu umatnya di pintu surga. Ya salam, enak banget ngomongnya. Ente pernah masuk lihat pintu surga? Ada tuh Martin Luther sama Bunda Teresa? Beneran lu pernah lihat atau cuman cari perhatian dan cari muka doang, cari proyek? Menghibur hati orang kafir kayak begitu demi menyatakan di sorga itu ada orang kafir. Saudara sekalian, kalau benar di sorga ada orang kafir, saya berhenti jadi orang Islam. Berhenti saya. Buat apa saya pertahankan Islam sampai sekarang? Sampai mati gue bawa Islam. Mau dicekek, mau digantung, tetap saya bawa Islam. Kenapa? Cuman itu penyelamat saya. Harta saya yang nyelamatin saya nanti di akhirat, cuman Islam. Allah yang katakan inna dina indallahil, satu-satunya agama di sisi yang diakui Allah hanya Islam. Lalu Allah Ta'ala katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang merugi. Ada lagi dosen di UIN, Universitas Islam Negeri. Ditanya sama muridnya, Pak, saya nggak pernah lihat Bapak ikut sholat zuhur, Pak, lagi istirahat. Apa jawabnya? Iya, saya tidak lagi wajib sholat, kamu wajib sholat. Loh, kenapa Pak begitu, Pak? Karena saya mengamalkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Itu perintah Allah. Saya sudah yakin, berarti sudah selesai saya. Ente yang belum yakin, wajib ibadah. Begitu. Ini tafsir apaan, saudara sekalian? Mana ada dari zaman dulu
Ahli tafsir begini nggak ada. Mana ada orang ngajarin tafsir, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ahli tafsir dari dulu tafsir mana saja mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan adalah al-maut. Artinya sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Karena kematian keyakinan pasti mati. Siapapun yang bernyawa pasti mati. Itu. Sekarang saya nggak usah, saya mau udah yakin. Oh, Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya, mempertahankan ibadah sampai akhir hayatnya. Sekarang ada dosen agama Islam ngajarin Islam, bisa ngajarin kayak begitu, dibiarin aja. Ini mau sampai kapan, mau bagaimana, saudara sekalian? Kesesatan dibiarkan seperti ini. Maka yuk doakan guru-guru kita tetap istiqomah. Ya Rabbal Alamin, Dzal Jalali wal Ikram, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat sekarang ini, dan doakan guru kita Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat walafiat. Saya ketika menemani beliau 8 bulan di Bareskrim Mabes Polri di blok narkoba. Alhamdulillah kita hari-hari diizinkan aktif di masjid, ngajar dan lain-lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirnya banyak yang pada bisa baca Quran setelah saya keluar. Kemarin saya hadir juga, datang ke sana, ada Rajaban, ada Isra Mi'raj di sana. Saya datang, saya lihat alhamdulillah sudah Habib Rizik sudah mengkader khotib. Jadi kalau khotib dari luar nggak masuk, tuh bandar-bandar narkoba itu udah pada jadi ustadz baru. Ya, jadi alhamdulillah Habib Rizik nambah ngajarnya. Tadinya habis subuh dia ngajar, kemudian habis asar Habib Hanif ngajar fikih ibadah, fikih toharoh dan akidah. Saya habis maghrib, habis ratiban kita baca hadis akhlak. Kemudian malam kita buka Iqra, kelas TPA, Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tahsinul Quran. Selama 8 bulan alhamdulillahirabbil alamin, udah cukup banyak ya, dengan tuntunan ibadah yang lain-lainnya. Sekarang Habib Rizik ngajar pagi juga, sore juga. Ya, sore itu ngajar khusus bahasa Arab. Nah, jadi murid-murid yang pada udah ahli taubat, yang tiap malam udah tahajud nggak lepas, puasa Daud, kodok, puasa mereka semua yang dulu dilewati bertahun-tahun, ini mereka jadi tebus. Itu benar-benar tuh jadi tempat taubat ilallah ta'ala. Dan saya selama saya ditahan, ya ini tahadus bin nikmah, ya Allah mohon maaf. Bukan kita mau ada ria ataupun bukan. Mohon maaf. Baru saya merasakan satu kenikmatan dalam sisi hidupan saya. Kenikmatan ibadah yang baru saya temuin selama hidup saya, selama saya dalam penjara. Belum pernah saya ngalamin hidup seperti itu. Ibadah kita nikmat benar, sangat-sangat nikmat. Nah, itu yang paling berkesan buat saya. Sehingga apa? Ya ini sampai hari ini amalan saya selama saya di penjara, sampai hari ini saya bebas nih, belum pernah saya menyerupai dengan amalan waktu saya di penjara dulu. Belum pernah. Dahsyat betul ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah memberikan satu kebahagiaan tersendiri, batin yang luar biasa, yang kita nggak pernah merasakan selama itu di luar. Ya, tapi kita doakan Habib Rizik di dalam sana setiap hari kerjaan nulis buku, nulis kitab terus. Kitabnya diambil semua. Di rumahnya kebetulan boleh doktornya. Kemarin ujian doktor, lulus PhD-nya dari USIM, Universitas Islam Malaysia. Kemudian buku-buku yang ditulis cukup banyak. Ada buku-buku tasawuf dan juga buku-buku soal fikih dan lain-lain. Nah, insya Allah ta'ala doakan beliau
nggak lama lagi keluar, dan mohon doakan istiqomah dan hidayah dari Allah Ta'ala. Jangan sampai, tetap saya mendoakan guru-guru saya semua. Apalagi Habib Rizik Syihab, ya Allah ya Rabbi, 20 tahun saya keluar dari penjara, saya disuruh sambutan, saya bingung. Saya nggak tahu jiwa saya ini sekarang saya disuruh keluar dari penjara nih, apa suasana batin saya? Apa saya senang, apa saya sedih? Senang saya mau kembali ke keluarga saya, ketemu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Tapi saya sedih meninggalkan kekasih saya Habib Rizik Syihab dalam kamarnya sendirian lagi dia. Nggak paham. Kata Habib Hanif, separuh jiwa saya di situ. Ya begitulah kondisinya. Biar kata kita di luar kayak begini, tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, doakan istiqomah, doakan tetap menjadi suri tauladan buat kita dalam perjuangan, doakan matikan dalam husnul khotimah. Doakan. Semoga Allah Ta'ala mengkabulkan semua hajat kita. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.